Halo Hai teman-teman. teman-teman. Ya kenalin aku Ines, terus ada teman aku. Aku. Nah kita di sini mau membahas tentang fenomena yang lagi booming banget di dunia zaman sekarang ini, yang menurut aku lumayan miris sih ya Bu ya. Terus apa aja sih Bu yang pertama? Kita coba bahas kali ya, kita coba saling sharing-sharing untuk saling mengingatkan juga. Yang pertama nih ada di mana pertama tuh gelar sarjana tuh semakin tinggi, tapi akal sehatnya tuh merendah. Kalau menurut aku sendiri mungkin akal sehat di sini tuh maksudnya berpendidikan ya, berkarakter. Dimana tuh banyak orang yang berpendidikan pada dasarnya, tapi saat mengomentari sesuatu atau membagikan sesuatu itu gak dipikirkan dulu, asal disebar, asal ngejudge. Itu kan sama halnya seperti yang tidak punya akal, padahal dia punya gelar yang seharusnya itu membuat dia bangga, malah jadinya menjatuhkan dia. Itu tuh yang bisa dibilang di Instagram tuh sering banget kayak gitu ya, ngeliat kalau lihat komentar-komentar tuh kayak sedih sih bacanya. Kayak maksudnya pas ngeliat profilnya tuh dia orang yang Berpendidikan. tapi kok komentarnya seperti ini, kan sedih ya kalau dilihat-lihat. Sebagai anak muda mungkin kita harus lebih aware sama kayak gitu ya, kita lagi menuntut pendidikan. Banyak banget kan anak-anak muda kita kayak kita maksudnya yang seperti kita ini mengejar pendidikan. Jangan sampai pas kita udah dapat pendidikan kita malah jadi orang yang akalnya berkurang seperti itu. Iya, Kalau dari Kak Ines sendiri tuh gimana tuh ngeliat hal kayak gini? Kalau aku untuk fenomena pertama yang gelarnya semakin tinggi, akal sehat semakin rendah, ini menurut aku emang banyak banget sih, terutama di sosial media. Kayak apa yang orang posting tuh kayak salah aja dimakan. Ya kan? Iya. Banyak juga yang kayak komentar-komentar gitu tuh kayak nggak dipikir dulu gitu, padahal itu tuh bisa aja kayak nyakitin orang tersebut gitu. Nah, kalau dalam kita kan lagi bergabung dalam AFC ya kayak, kalau dalam AFC sendiri melihat hal kayak gitu tuh apa ya, kayak nggak untuk Mas Darjana gitu di AFC tuh enggak, cuman emang lebih ke karakternya ya guys ya. Kita di sini tuh diajarin banget buat sesuatu jangan overclaim, ada ilmu masuk ya di pilah-pilah dulu, di sharing bersama dulu, dicari kebenarannya dulu ya. Terus kita juga diajarin di FG untuk jujur. Coba kali ini yang fenomena selanjutnya apa Kak? Yang fenomena kedua itu traveling kemana-mana hingga keliling dunia tapi nggak kenal dengan tetangga sendiri. Wah, ini sih mungkin kebanyakan ini di perumahan ya. Biasanya kalau di perumahan tuh kan suka interaksinya kurang, terbatas banget, padahal itu sangat diperlukan kayak. Nah jadi jangan sampai betul, karena sesama tetangga malah jadi nggak kenal. Gimana ya, kalau dari ngeliat aku sendiri nggak kenal kayak kita tuh butuh banget untuk kenal tetangga, karena kalau kita kesusahan, kalau tetangga tuh juga bingung mau minta bantuannya ke siapa. Saya kayak paling terdekat ya tetangga kita, jadi memang harus silaturahmi banget gitu dijaga ya. Setidaknya kenal lah sama tetangga gitu kan, say hi, kayak nggak ngobrol tiap hari juga is okay, cuman ya setidaknya kamu harus saling kenal dengan tetangga kamu. Karena apa ya, silaturahmi emang sepenting itu sih, mau kalian karena manusia itu kan juga makhluk sosial. Iya, interaksinya harus dijaga. Benar-benar. Terus kalau misalnya, kalau di FC ini kita juga diajarin buat menjaga silaturahmi dan bahkan kita bisa kenal banyak orang dari sini. Iya, nih aku jadi kenal sama Kak Ines. Dari sini kan ada teman baru, ada relasi baru, ada interaksi yang baru gitu kan. Jadi kan di sini tuh dari kita kenal satu orang, kenal yang lain, itu kan membangun silaturahmi yang apalagi kita juga kalau misalnya ketemu sama orang, kita juga ngasih informasi yang positif tentang kesehatan, terus tentang kesehatan sih utamanya ya, karena itu emang hal yang utama banget yang patutlah untuk kita share ilmunya gitu kan. Boleh coba kita lanjut yang ketiga nih, ada fenomena apa nih? Yang ketiga itu ada fenomena berpenghasilan semakin tinggi
dan meningkat, tapi ketentraman jiwa semakin berkurang. Waduh, ini maksudnya gimana nih? Kalau berpenghasilan mungkin kayak banyak uang tapi nggak tahu uang itu untuk apa gitu. Mungkin banyak sih yang merasakan kayak gitu. Kayak kalau hidup tanpa tujuan itu emang bimbang banget sih. Ya, Kayak benar. punya uang banyak Tapi nggak tahu mau mau buat dia apa. buat itu kan bingung banget ya. Mungkin emang lagi banyak yang merasakan kayak gitu. Makanya dari awal untuk kita menentukan apa arti kehidupan versi kita sendiri itu tuh, kemana kita? iya itu tuh penting banget sih dari mungkin ini bahasanya tinggi banget bagi kita yang anak-anak muda, tapi aku belajar itu sih dari dosenku tuh selalu diingetin kayak coba terus cari tahu arah hidup kamu tuh mau kemana, tujuan hidup kamu tuh apa, biar pas semakin kedepannya tuh kamu gak kebingungan sendiri. Kamu punya uang udah tahu target uang kamu untuk apa, misalnya untuk ya biaya perkuliahan lagi atau apa sih umroh bareng keluarga gitu kan. Sama biar kita juga tahu nggak sih kalau misalnya kita punya dream apa yang mau kita lakuin sekarang tuh kayak kita tahu akhirnya. Jadi kan itu kan kalau Karena kita punya tujuannya itu kan. tujuan jelas. Buat nyampe tujuan itu kita juga harus ada usaha-usaha Usaha, yang nah. harus kita Hasilnya itu. kan enak nih kalau ada hasil terus kita tahu tujuannya untuk apa, itu kan makin tuh. Kalau di FC gimana tuh Kak? Kita Sama di FT itu kita juga diajarin buat punya mimpi Ya, yang mimpi. tinggi gitu, yang kita usahakan untuk capai mimpi itu, dan itu kan sesuatu yang mimpi kita tuh kayak wah tercapai kan, wah itu senangnya bukan main. ini aja yang berpenghasilannya tinggi aja ketentraman jiwanya berkurang ya Bu. Gimana yang berpenghasilannya masih kurang ya? Iya Pasti mereka juga sih. mungkin ada yang kayak akhirnya itu ke pinjol, terus judi online. Aduh, jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya gimana pun punya ya setinggi-tinggi kita punya mimpi ya tetap kita harus cari tahu jalannya yang benar gitu. Kita usahakan yang terbaik karena ya di kehidupan pasti ada jalannya yang baik selagi kita mau berkomitmen untuk ya kita usaha yang terbaik gitu kan. Nah, di FC ini kita juga bisa salah satu yang menurut kita bisa lah ya buat mencapai tujuan kita itu, kayak mimpi kita itu. Karena di FC ini gak hanya buat mencapai tujuan mimpi kita, tapi kita juga diajarin Kalau aku pribadi tuh diajarin konsisten kan. Konsisten tuh sangat apa ya, kayak sangat diperlukan untuk mencapai mimpi, kayak set the goalnya, terus kayak apa sih langkah-langkahnya di FC itu banyak orang yang mimpi itu dibantu juga sama FC. Kalau dari pandangan aku pribadi yang melihat kayak mimpi aku kan ya aku punya mimpi untuk coba berkeliling di Indonesia. Nah, di FC ini juga bisa guys. Itu kan lumayan. Karena FC ini sering ngasih kayak challenge ke luar negeri. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa memenuhi itu. challenge itu, kita bisa ke luar negeri secara gratis. Selain dapat gratis, kita juga bisa dapat bonus di sini. Terus juga ini kan tentang kesehatan ya, itu Bisa bantu banget ya, maksudnya kayak kita happy tapi kesehatan kita juga dijaga. Nah, itu yang penting. Betul. Coba nih kita ke selanjutnya, itu ada fenomena dimana semakin banyak teman di dunia maya tetapi nggak ada teman di kehidupan yang real, sahabat gitu. Wah, itu banget ya. Mungkin kalau dari pandangan aku pribadi, kalau tentang teman di dunia maya tuh interaksi lagi sih, balik di interaksi kehidupan sosialnya tuh minim banget. Sosial itu maksudnya kehidupan real life-nya itu tuh minim. Kayak gimana, bisa jadi orangnya itu mungkin orangnya yang menghindar atau emang dihindari dari lingkungan yang sekitar, yang itu tuh yang harusnya kita aware lagi sih. Ini boleh gak sih angkat topik bullying? Kayak bullying kan itu ya, bullying itu sering bikin orang tertutup ya, dan itu yang bikin teman di dunia maya tuh lebih banyak di situ. Makanya aware
penting sih untuk kita peduli sama teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Kayak jadilah sahabat untuk temanmu gitu loh. Maksudnya kalau teman di dunia maya bukan berarti teman di dunia maya itu nggak bagus ya. Kan di sosial media tuh, kalau aku punya teman kenalan dari sosial media sampai sekarang tuh jadi berlanjut, itu tuh ada, itu kan sesuatu yang positif ya. Cuman kalau nggak punya teman sejati di dunia nyata juga rasanya tuh hampa, karena kayak interaksinya beda gitu. Kalau dengan sosial media, dunia maya kan berjarak gitu ya. Kalau yang dekat kan kayak aku butuh kamu nggak sampai, atau dia Memang sebenarnya lebih gampang tuh teman di dunia maya sih, soalnya cuma modal kuota terus chat-chatan doang. Tapi kalau misalnya teman di dunia nyata, itu menurut aku kita juga butuh apa banget sih, sefrekuensi. ya kalau kemana-mana Terus gitu kan. bener-bener yang ikatannya tuh kudu ikatan yang bener-bener cocok gitu. Terus kita juga harus saling mengerti, habis itu juga harus punya perasaan yang tulus. Kalau ya kita ini sih berusaha untuk berteman sama siapa aja di dunia nyata gitu. Dan pasti sih secara nggak langsung ada seleksi alam yang bikin kita dekat gitu. Karena dari SD, SMP, SMA kayak seleksi alam alami sampai kuliah sekarang itu ada aja gitu. Kayak misalnya mungkin pertama gabungnya sama sini, tapi kan ntar mengecil-ngecil yang lebih frekuensi, yang lebih nyaman kayak gitu sih. Walaupun kita berteman sama siapa aja, kita tetap membutuhkan satu orang yang teman sahabat itu yang benar-benar ada untuk kita. Tapi sebenarnya bisa sih, kayak misalnya teman di dunia maya itu jadi teman di dunia nyata. Iya, bisa aja. Kayak misalnya awalnya kenalan dari dunia maya, terus ternyata cocok nih, terus kita ketemu. Banyak sih yang kayak gitu aku lihat. Selagi nyaman, selagi is okay ya. Sama juga nih kayak di AFC, kayak kita kayak gini kan, kita sharing-sharing lewat live Facebook, terus akhirnya yang mau join siapa tahu jadi teman. Iya, jadi kita mulai mulai sharing-sharing lewat chat, terus akhirnya kita ketemu dan bahas informasi seputar kesehatan lagi. Nah akhirnya kita juga bisa dapat teman di sini. Betul. Nah kalau yang selanjutnya ada apa, fenomena apa lagi nih Kak? Terus yang selanjutnya itu ada pengobatan semakin canggih tapi kualitas kesehatan semakin buruk. Ini sih Ini cocok nih. gimana ya ini ya, ini karena emang teknologi makin canggih, semuanya tuh makin canggih, kualitas kesehatannya memburuk tuh mungkin. Ini benar sih. Pertama karena emang pola makannya yang nggak dijaga. Kayak sekarang kan banyak ya teman-teman yang kena penyakit diabetes padahal masih usia sekitar masih gitu masih muda banget udah kena diabetes ya, karena mereka makannya itu nggak dijaga, kayak sering minum kopi, boba, yang manis-manis gitu, terus pola tidur iya, nggak ada olahraga. Ini aware buat diri kita juga sih, terlebih aku ya. Banyak juga yang kena ginjal nih anak-anak, itu gara-gara sering minum minuman yang berkemasan, kayak minuman teh botol ya, kayak gitu-gitu. Nggak dibatasin kali ya, minum kayak gitu boleh, tapi harus tetap ada batasannya ya. Itu kalau berlebihan kan emang pada dasarnya sesuatu yang berlebihan kan nggak baik gitu. Mungkin apa ya, kalau misalnya dari kesehatan ya sih, kalau misalnya kita sakit diobatin itu oke, tapi kan itu balik lagi sama kita. Kalau kitanya nggak jaga pola sehat, kita sakit lagi, biaya lagi. Makanya kesehatan itu sangat penting sih, mahal banget. Jadi emang selagi masih sehat juga baik-baik. Iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul banget sih. Karena hal-hal yang kayak dari sederhana ya, kayak misalnya mah itu apa ya, mah itu bahaya banget ternyata. Waktu itu aku ngeliat kayak banyak kasus yang dari mah tuh yang meninggal gitu ya. Jadi kan hal-hal sederhana yang dari hal-hal kecil tuh harus diperhatikan. Untuk mah kayak gitu kan, dari minum kopi berlebihan, pola tidur yang nggak bagus gitu kan, pola makannya juga iya, kayak banyak aktivitasnya tapi nggak ada istirahatnya, itu kan lupa makan. Itu
makanya kayak aku sering ngingetin diri sendiri dan temanku sih kayak tolong makan sesibuk apapun diri ini kan, apalagi pasti sekarang tuh lagi pada sibuk-sibuknya gitu, nggak tahu kenapa itu. Jadi kayak jangan lupa makan lah, jangan lupa istirahat karena itu penting. Jaga kesehatan tuh benar-benar sepenting itu. Kayak batuk-batuk gitu juga harus dijaga banget sih. Terus kalau di AFC itu kan di AFC nih kayak gini, mungkin kalau untuk bahas produknya kan mungkin orang-orang bilang mahal. Ya memang kesehatan itu mahal. Cuman kalau kita karena emang semakin canggih itu apa, semakin canggih alat-alat kesehatan juga biayanya juga semakin mahal ya teman-teman. Kalau di AFC kan ada, kita bisa beli produk kayak gitu ya, kita bisa mengkonsumsi itu tuh efeknya bisa lama, maksudnya Sebenarnya ini tuh nggak mahal dibanding obatin itu operasi. Iya betul, itu kan ini satu terapi yang bisa kita, bahkan untuk menjaga kesehatan aja nih bisa kan, tanpa Bisa. kita harus nunggu sakit itu nggak usah, itu bisa. Jadi FC ini tuh dia itu emang buat terapi ya, dia buat terapi misalkan biasanya kalau misalnya kita berobat di dokter itu biasanya tuh dokter tuh ngasih obat tuh buat meredakan penyakit, bukan memperbaiki. Sedangkan AFC ini ya Subbarasi sama Unsuku sih itu tuh mereka itu memperbaiki, karena mereka itu punya paten untuk meregenerasi sel. Jadi sel-sel apa namanya, sel-sel dalam tubuh kita yang mati itu ntar akan diperbaiki, diperbarui lagi gitu. Jadi organ-organnya bisa baik lagi, bisa detox diri kan. Iya, kayak bersihin Otsuki sini bisa juga buat detox. Terus selanjutnya apa nih? Terus yang keenam tuh ada pakai jam tangan yang mahal tapi tidak pernah tepat waktu. Wah, ini tidak sesuai dengan gaya ya. Ini gimana ya, mungkin dari budaya Indonesia tuh masih ada. Iya, tidak tepat waktunya tuh masih ada gitu. Benar. Makanya aku pribadi pun belajar sih untuk menghargai waktu, karena waktu itu memang hal yang berharga gitu. Tapi ini lucu sih. Gimana tuh? Udah pakai jam tangan tapi masih tidak. Itu jamnya berarti harus dimundurin biar tepat waktunya. Iya, jadi kayak jam 9 tuh kan kadang janjian jam 9 tapi jam 9-nya baru OTW. Nah, itu 9 tuh datang. sebenarnya aku juga gitu sih. Ya cuman kan kita lagi belajar ya sama-sama, karena di AFC pun walaupun waktunya fleksibel gitu kan, cuman kan tetap kalau misalnya waktu ketemu, kita ketemu jam segini ya, usahakanlah datangnya tepat waktu. Jadi orang kan, setiap orang punya kesibukan masing-masing ya, jadi waktunya nggak kebuang. Sama aja sih kayak kita live gini, biar kalau kayak gini kan juga kita harus konsisten kan sih. Jadi kalau misalnya kita udah live jam segini, ya betul kita juga harusnya live-nya jam segini biar orang-orang juga akhirnya biar orang tahu, oh ada dia informasi apa nih, dia setelah hari ini jam segini lagi live nih gitu. Betul. Coba nih kalau yang selanjutnya tuh ada ilmu semakin tersebar tapi adab dan akal semakin banyak. Ini mirip-mirip yang pertama awal sih. iya. Awal Kayak orang-orang berilmu tuh nggak usah diragukan lagi lah ya, di Indonesia tuh orang berilmu tuh banyak yang ilmunya selangit gitu, cuman adabnya adabnya bagaimana, karena emang masih kurang sih. Kayak kamu tahu nggak sih tuh yang ramai di TikTok yang ada orang tua dia tuh lagi di bioskop. Oh iya, terus dia cuma gara-gara ngeliat poster kan, itu diketawain. Itu aku bacanya itu benar-benar aku ngeliatnya kayak ada ya manusia, maaf ya, maksudnya kayak ya ada ya manusia kayak gitu, sedih ngeliatnya, maksudnya kayak banget. Emang apa salahnya? Salahnya tuh apa? Ngeliat kita punya otak untuk berpikir gitu kan, kita diciptakan Tuhan punya otak, punya ilmu untuk berpikir, tapi kok kita bisa kayak gitu, bisa bikin orang adabnya tuh kemana? Kita kan diciptakan oleh Tuhan berbeda dari hewan, itu kan yang membedakan juga akhlak gitu kan, kita punya akhlak yang untuk digunakan, kok kayak gitu
sedih sih pas bacanya, maksudnya kayak kalian Ya, ngapain nggak bisa diketawain? ngebayangin kalau itu di posisi Iya, orang tua kayak, kalian kah gitu, beneran deh miris banget niatnya. emang apa yang salah? Iya. Ngapain juga Gak apa-apa, orang aku aja kalau datang juga aku ngeliatin nih poster-posternya apa gitu, kadang ngeliat kayak serem banget ini posternya, terus bagus banget posternya, kok orang-orang bisa bikin poster kayak gitu. Itu aku jadi ngeri kalau misalnya kita kayak gitu malah diketawain, kayak aduh SD sedih banget sih, karena kan abjadnya itu kan A dulu baru B ya, berarti adab dulu baru berilmu, ya enggak? Terus kalau misalnya di FC tentang adab ini juga ada loh. Kayak misal apa ya, kan di FC ini kan orangnya banyak kita kan, jaringan ya, dari kita, umur mana ya, dari enggak, di FC itu kan kita ada sistem itu kan jaringan. Nah, berarti kayak misalnya anggap aja tuh gimana ya, kita tuh nggak boleh ngambil itunya orang gitu loh. apa kalau Israelnya orang apa sih Apa sih namanya? kayak mungkin lebih ke relasi Itu ya, ya. relasi orang itu ya jangan sampai kita rebut juga gitu, ada yang kayak gitu. Kayak di sini juga diajarin, maksudnya tetap ada batasannya lah, setiap orang berinteraksi itu ya boleh, kayak dari kan dia itu ada dari remaja, dewasa sampai usia tua gitu kan, tetap diajarin gimana cara berinteraksinya gitu ya. Kayak misalkan ada orang nih, suaranya nggak kedengeran. Iya. Oh iya, maaf ya. Oke. Terus gimana? Ya kan misal ada orang itu datang, misalnya ada orang tahu produk kita itu, tahu produk KFC ini tuh dari kita, tapi dia tuh nggak mau langsung ke kita belinya, maunya tuh langsung ke kantor. Nah itu kan ada ya, akhirnya tuh pas di kantor itu ditanyain dari siapa taunya. Nah jadi orang tuh nggak bakal bisa ngambil gitu ya. Benar-benar, berarti emang ada sistemnya juga ya. Jadi kayak ya ini emang kayak nggak bisa lah, kalau misalnya udah sama ini ya kita nggak bisa ngambil. Benar-benar. Coba kalau misalnya ada kayak fenomena berapa nih? Ke-8. Kenapa nih Kak Ines? Ke-8. Belajar semakin mudah tapi guru semakin tidak dihargai. Aku sedih baca ini karena aku lagi ngambil pendidikan guru ya, guru sekolah dasar. Insya Allah kan jadi guru ya. Amin ya rabbal alamin. Itu kan apa ya, karena gennya aku mungkin kelak nanti amin aku ajarkan itu gen yang A kalau nggak salah, gen kan kita gen Z, gen A gitu, gen A udah tersebar globalisasi, udah tersebar teknologi yang semakin canggih gitu lah. Memang ini satu hal yang challenge sih, dimana untuk balik lagi seperti yang tadi ya, yang sebelumnya akal, ada apa etika, karakter itu memang harus ditumpuk banget dari mulai sekarang. Kayak anak-anak tuh, aku kan punya keponakan ya, keponakan gue udah kecil-kecil, itu tuh harus benar-benar diajarin banget sih gimana beretika, gimana ngomongnya tuh jangan sampai, aduh lingkungan tuh emang berpengaruh banget ya. Jadi aku kayak Dek, jangan ngomong kayak gitu lagi ya, tante ngomong dengar kamu ngomong kayak gitu lagi, sentil. Jadi kayak memang itu suatu hal yang harus dijaga gitu. Dan ini salah satu challenge sebagai calon guru dan guru kedepannya gitu. Dan guru untuk saat ini juga seperti itu sih, kayak belajar kayak emang seharusnya emang udah diajarin dari kecil sih caranya menghargai orang ya. Jadi itu memang apalagi orang tua yang tidak mudah sih. Di sini juga kita sama-sama belajar ya untuk selalu menghargai satu sama lain, nggak mandang, maksudnya bukan mandang, kayak tetap adalah etika yang kita terapkan di sini, sama-sama belajar untuk gimana sih berkomunikasi, dari tadi ngomong nih berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa gitu, bagaimana itu kan diajarkan di sini. Iya, kayak misalnya kita mendengarkan orang yang lagi menerangkan di depan, itu juga salah satu bentuk kita
menghargai orang tersebut. Iya, itu kan orang tersebut kan seperti guru ya, memberi ilmu ke kita. Jadi kalau kita dengerin kan mereka juga merasa dihargai. Jangan sampai kita bertindak untuk orang lagi jelasin kita malah sibuk sendiri, itu kan sama aja kita tidak menghargai. Seperti itu sih. Terus lanjut ya. Lanjut nih, ada 2 kasus lagi yang kita akan bahas. 2 kasus fenomena. Boleh nggak? Yang ke-9 ini ada teknologi informasi semakin canggih tapi fitnah dan aib semakin tersebar. Wah, ini di sosmed sih kebanyakan. Ya misalnya banyak kan sekarang kayak Dikit-dikit dipublikasi ya. iya, terus banyak lah orang-orang kayak berspekulasi dengan berita-berita entertainment yang ada tanpa lihat lagi dari sisi yang lain gitu loh, maksudnya langsung ngejudge gitu tuh kan. Terus apalagi kayak yang aib semakin tersebar, ya sebenarnya Allah udah tutupin aibnya ya. Iya, malah dia buka sendiri ya. Iya. kayak gitu sih, mungkin maksudnya ya dia itu mungkin sosmed dia, itu kehidupan dia, cuman kan kita harus berpikir kembali gimana kita memanfaatkan teknologi itu, jangan sampai lewat batas gitu. Kita boleh mempublikasikan segala macam tentang diri kita gitu, Tapi kalau bisa sih disaring ya. iya, yang baik-baik. Kalau misalnya punya sesuatu aib gitu kan, jangan sampai mencoreti nama diri sendiri lah kan, karena yang mungkin, maaf kalau kesannya gimana, tapi kan maksudnya yang bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga nama baik kita, harga diri kita ya kita sendiri, siapa lagi gitu kan. Jadi kayak junjunglah harga diri itu sebaik mungkin, jangan sampai kamu udah branding diri kamu nih, orang-orang udah ngeliat bagus tapi malah ada satu hal yang kamu coreng sendiri. Dan tapi balik lagi sih, orang-orang juga kadang melihat hal-hal itu yang bikin spekulasinya makin kemana-mana. Nah, daripada kita di teknologi, karena teknologi ini kan semakin canggih ya. Terus habis daripada kita gunain teknologinya ini tuh dengan informasi-informasi yang nggak kurang bermutu, nah mending ikut aja share kesehatan. Betul, aku banyak sih belajar kayak dari kemarin tuh ada dari postingan Bu Ade gitu, kayak tentang diabetes, tentang jantung tuh kayak jadi belajar juga gitu. Jadi ada yang tahu kan. Betul. Terus kayak lebih inilah enak gitu kan, postingan sambil lihat oh ada kayak gitu, itu kan lebih apa ya, ilmunya lebih mudah diserap gitu. Kita ngelihat teknologi itu dari sisi yang baik lah, bijaksana lah kita harusnya. Di sini kita belajar tentang share kesehatan yang lebih bermanfaat. Itu nggak bermanfaat buat kita aja tapi juga buat orang lain. Jadi orang bisa tahu kayak apa sih gejala diabetes, terus gimana sih cara antisipasinya, cara mencegahnya. Itu. Nah, lanjut nih yang terakhir. Terus yang terakhir tuh ada sibuk mengatur waktu untuk berjumpa tapi pas ketemu sibuk bermain HP. Ini aku agak tertampar sih, karena ini masih suka emang agak ini ya, agak bagian anak muda ya. Tapi kita kalau ketemu temen aja juga kadang masih itu sama HP nggak sih? Iya, kalau aku pribadi sebenarnya lagi belajar banget sih. Dari dulu tuh belajar banget untuk jangan kayak gitu, karena aku pribadi tuh orang yang suka quality time. Tapi kalau masih pas diem tuh bingung kan, pas diem kayak nggak ada topik tuh bingung, pasti langsung ke HP. Jadi berarti love language-nya itu. aku menikmati kalau lagi quality time itu aku suka banget kayak. Makanya kalau ini aku kan belum ketemu temanku lagi, padahal kita deket-deketan tapi susah banget, emang mungkin lagi sibuk itu. Nah itu tuh kalau pada ketemu emang kita sama-sama belajar untuk jangan HP lah gitu. Kita nikmatin momen kayak kapan lagi gitu kan. Susah-susah untuk nyariin tanggal, pas ketemu malah main HP kan sedih ya rasanya. Kayak posting foto, posting itu kan kayak lebih baik kita sharing gimana kehidupan sekarang, gimana kuliah, itu kan lebih apa ya, lebih enak tuh, up to date dengan life yang masing-masing. Siapa tahu ada teman yang lagi ada masalah, pas dia cerita kan, pas ketemu ini kita bisa saling bantu. Kalau main HP ya ngomong kalau misalnya kita ketemu terus habis itu nggak main HP lah. Kalau di MC kan kalau misalnya kita ketemu kita akhirnya bahas tentang itu kan, tentang bisnisnya, tentang walaupun main HP tapi kita HP-nya tuh nyari informasi yang nih coba abis itu kita diskusikan. Jadi nggak sekadar ada yang dibahas gitu. Main HP-nya nggak orang kita lagi di sini kok kita malah bahas yang lain tuh enggak. Kita sama-sama
untuk main HP tuh tetap tahu lah ya gunanya tuh apa di situ. Kita tahu sih kan gimana kita menggunakan HP. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Itu hal-hal yang kayak relate banget sih dari aku pribadi tuh relate, dan dari AFC aku juga belajar gimana caranya untuk menghindari hal-hal kayak ini, jangan sampai aku orang yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya sebenarnya kalau misalnya dari AFC juga selain kita belajar dan dapat ilmu tentang kesehatan, kita juga belajar tentang aku bingung Tentang apa tuh? kita juga bisa kayak ngebantuin orang gitu. Oh iya, Jadi kayak membantu. jadi kalau misalnya orang lagi bingung kayak aduh gimana, lagi sakit terus bingung gimana ya caranya biar sembuh, gimana ya caranya biar bisa tetap berpenghasilan walaupun lagi sakit. Nah disitu kita tuh bisa bantu gitu loh guys. Kayak misalnya kita sekedar cuma ngasih informasi, nah itu juga menurut aku sih udah ngebantu ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa bantu mereka bisa berpenghasilan dari sini, terus habis itu mereka juga akhirnya jadi sehat. Wah itu luar biasa banget sih. Tuh, makanya kalau mau lebih tahu, ayo kita open banget ya buat sama-sama belajar, sama-sama menghasilkan pengalaman dan menghasilkan ilmu, menghasilkan uang. Kita sama-sama terbuka gitu ya. Ayo teman-teman jangan sungkan untuk mungkin mau tanya-tanya atau dulu. konsultasi atau mau sharing Ya udah. atau mau sharing atau mau tahu tentang AFC produk lebih lanjut. dan bisnisnya, bisa langsung inbox di Facebook ini ya teman-teman. Deh, kita sampai jumpa lain waktu. Dadah. Terima See you. kasih.